Guys. Apa kalian pernah fokus kalian senantiasa tercuri atau perhatian kalian terhadap suatu hal atau suatu kegiatan yang kalian lakukan senantiasa teralihkan? Nah, dan juga kalian nggak tahu nih penyebabnya apa. Mungkin aja kalian butuh buku ini. Namanya buku Stolen Focus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali Muzakir. Izinkan saya untuk menjelaskan terkait buku yang telah saya baca, yaitu buku Stolen Focus. Mengapa perhatian kita mudah teralihkan, cara mengembalikan fokus dalam hidup keseharian, karya Johan Hari. Buku ini saya beli di Gramedia dengan harga 179.000, tapi ada diskon jadi 150.000. Lumayan lah, dapat diskonnya lumayan. Nah, di sini saya beli ini buat uang sendiri. Kenapa saya beli buku ini? Karena buku ini sedang relate dengan masalah yang sedang saya alami, yaitu seringkali saya kehilangan fokus ketika melakukan sesuatu. Perhatian saya selalu teralihkan kepada suatu hal yang lain. Nah, buku ini jadi saya beli untuk mendapatkan jawaban lah, apa penyebab dari perhatian saya yang senantiasa teralihkan oleh kegiatan lain. Oke, buku ini berisi 383 halaman, ya 383 halaman plus pendahuluan di depannya. Nah, di sini disebutkan di bab-babnya itu per chapternya itu masing-masing penyebab. Jadi satu chapter itu satu penyebab. Nah, di sini dituliskan ada lumayan banyak penyebabnya. Nanti kita akan bahas dan ringkas apa yang saya tangkap dari buku ini yang telah saya baca. Dan buku ini juga ditulis oleh Johan Hari. Dia tuh punya penulisan yang unik. Jadi buku ini itu dia tulis berdasarkan pengalaman dia yang kemudian diteliti dan dituangkan ke dalam buku ini. Jadi pengalaman dia itu tuh dicantumkan juga di sini. Jadi ini bukan kayak buku ilmiah, buku pelajaran biasa, tapi ini kayak buku novel pengalaman si Johan Harinya gitu. Dan kalian ya bisa sambil santai baca buku ini dengan mengambil pelajaran dari pengalaman si Johan Hari ini gitu. Jadi langsung saja, setidaknya ada 4 atau 3 poin yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya dapatkan daripada buku Stolen Focus karya Johan Hari. Saya hanya bisa menangkap 3 sampai 4 poin yang bisa saya tangkap, dan itu juga diringkas. Jadi kalau kawan-kawan mau baca juga buku ini, mau penasaran isi bukunya apa, silahkan dan tangkap kawan-kawan bisa baca dengan buku kawan-kawan yang beli sendiri nanti. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja. Poin pertama yang saya dapat daripada membaca Stolen Focus ini, saya menangkap bahwasanya orang-orang modern seringkali mengalami yang namanya kehilangan fokus. Nah, dalam kasus Johan Hari, ia menuliskan di dalam bukunya, di dalam pendahuluan yang pertamanya, ia menuliskan bahwasanya dia memiliki hobi, yaitu membaca novel fiksi. Namun, membaca novel fiksi ini yang biasanya ia lakukan selama berjam-jam, tiba-tiba memiliki waktu yang jadi lebih sedikit. Nah, di situ dan kemudian ia teralihkan dengan kegiatan yang lain. Nah, di situ ya istilahnya tidak merasa enak, karena itu kan kegiatan yang ia sukai, tapi selalu saja teralihkan dengan hal-hal yang lain. Nah, di situ muncullah pertanyaan yang membuat Johan Hari merasa ingin sekali meneliti kenapa orang-orang itu seringkali kehilangan fokusnya, terutama di zaman ini. Dan juga di buku sini ada juga penelitian, dituliskan di dalamnya ada sebuah penelitian bahwasanya 2-3 menit itu adalah waktu di mana orang dewasa melakukan sebuah kegiatan sebelum teralihkan ke kegiatan yang lain. Cuman 2-3 menit loh.
cuma 2 sampai 3 menit. Nah, di situ jadilah dari hal tersebut Johan hari ini meneliti alasan penyebab dibalik kenapa orang-orang itu seringkali mengalami kehilangan fokus. Maka muncul buku Stolen Focus. Lanjut, poin kedua yang dapat saya tangkap dari buku ini bahwasanya perhatian kita itu sedang dicuri. Nah, di buku ini Johan Hari menjelaskan bahwasanya perhatian kita dicuri itu bukan karena kemalasan maupun lalai kita saja, tapi ada juga hal-hal lain yang membuat perhatian kita dicuri. Salah satunya teknologi. Seperti yang kita tahu bahwasanya teknologi itu sedang berkembang sangat pesat dan juga sudah menjadi kehidupan sehari-hari kita. Nah, di situ teknologi ini menjadi salah satu penyebab kenapa fokus kita itu seringkali teralihkan. Mungkin kawan-kawan pernah merasakan ketika kawan-kawan mungkin ada notifikasi atau kadang ada pop-ups atau iklan. Nah, di situ iklan dan pop-ups itu berusaha untuk mencuri perhatian kita gitu. Ingin berusaha untuk mencuri perhatian kita agar senantiasa membuka. Dan mungkin kalau misalnya kawan-kawan senantiasa scroll TikTok. Nah, apabila itu dilakukan seringkali dilakukan, maka nanti kita itu akan cepat bosan dan lama-kelamaan nanti daya membaca, daya berpikir kita, daya menangkap kita itu juga akan berubah lama-kelamaan. Itu akan dijelaskan nanti di bab pertama. Nah, ada di bab pertama, penyebab pertama di chapter pertama, meningkatnya kecepatan pengalihan dan penyaringan. Nah, itu menjadi penyebab salah satu dari hilangnya fokus. Nanti ada di bab pertama, mungkin kawan-kawan bisa baca. Nah, jadi di situ dijelaskan bahwasanya si teknologi ini berusaha untuk mencuri perhatian kita fokus dalam satu hal. Dalam kasus Johan Hari, ia pernah pergi ke Silicon Valley. Dia pergi ke Silicon Valley, kemudian melihat kalau tidak salah betapa kerasnya pekerja di sana untuk senantiasa untuk menarik perhatian kita. Dan ketika perhatian kita ditarik itu jual mereka itu hasil jual atau untung dari menarik perhatian kita itu jadi tinggi gitu. Jadi mereka bisa menjual produk lebih tinggi gitu. Jadi kayak menurut saya yang jadi perhatian kita itu menjadi nilai, menjadi value lah buat mereka, yang dimana perhatian kita itu penting buat mereka gitu. Nah, yang ketiga langsung isi dari buku ini terikat dengan isi buku ini, berhubungan dengan isi buku ini. Johan Hari menjelaskan bahwasanya ada 12 penyebab dari kehilangan fokus. Izinkan saya untuk membacanya satu persatu poin-poinnya. Nah, nanti kawan-kawan mungkin bisa untuk membacanya ya. Penyebab pertama itu adalah meningkatnya kecepatan pengalihan dan penyaringan. Masih berhubungan dengan teknologi yang telah saya jelaskan bahwasanya ketika fokus kita teralihkan dan kita seringkali terlena dalam teknologi tersebut, maka kualitas membaca, berpikir, kita cepat bosan, itu akan tertanam di otak kita dan kualitasnya jadi menurun gitu. Yang kedua yaitu penyebab kedua, lumpuhnya keadaan mengalir kita. Ketiga, munculnya kelelahan fisik dan juga mental. Nah, di sini dijelaskan yang ketiga ini di mana ketika kita terlena itu kan kita begadang nih. Nah, di situ capek tubuh kita itu. Ini menjadi salah satu faktor, mungkin faktor internal. Ketika kita kurang tidur atau kurang nanti dijelaskan di sini bahwasanya itu bisa menjadi pengalihan menjadi penyebab salah satu kehilangan fokus kita. Yang keempat, tumbangnya membaca yang berkelanjutan. Yang kelima, disrupsi pengembaraan pikiran. Yang keenam, munculnya teknologi yang dapat melacak, memanipulasi. Yang keenam juga, poin yang keenam itu memiliki 2 chapter ya. Terus yang ketujuh, munculnya optimisme yang kejam.
Yang ke-8, lonjakan stres dan bagaimana hal itu memicu kewaspadaan. Itu ke-8. Yang ke-9 dan ke-10, pola makan kita yang memburuk dan meningkatnya polusi. Yang ke-13, meningkatnya ADHD dan bagaimana kita menanggapinya. Dan yang ke-14 adalah pengungkungan anak-anak kita baik secara fisik maupun psikologis. Nah, itu semua adalah penyebab-penyebab yang dituangkan, ditulis oleh Johan Hari ke dalam buku Stolen Focus ini. Dan penyampaian penyebab ini saya ulangi lagi, ini disampaikan berdasarkan pengalaman Johan Hari. Ini berdasarkan pengalaman Johan Hari yang telah meneliti, mewawancarai semua ilmuwan-ilmuwan. Nah, di sini kawan-kawan bisa baca dan menarik. Ini ringan bukunya ringan, bisa untuk dibaca. Dan ya tentu saja kawan-kawan harus fokus bacanya, jangan sampai teralihkan gitu. Dan walaupun susah, saya juga membaca ini sering kali teralihkan. Karena terakhir, poin yang keempat yang dapat saya sampaikan dan jelaskan kepada kawan-kawan yaitu terkait dengan deep focus. Di buku ini ada sedikit memperkenalkan terkait istilah dengan deep focus. Apa itu deep focus? Deep focus adalah ketika kita melakukan kegiatan dan juga tenggelam ke dalam kegiatan tersebut, melakukan kegiatan tersebut dengan dengan fokus lah, dengan sungguh-sungguh lah. Jadi tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Itu deep focus. Fokus dalam melakukan suatu kegiatan hal tersebut. Nah, namun di buku ini dijelaskan bahwasanya kehidupan modern ini seringkali menuntut kita untuk melakukan suatu hal secara cepat gitu. Jadi kita itu dituntut kayak buat multitasking. Tapi di sini juga dijelaskan dalam halaman 25, mungkin kawan-kawan bisa dibuka nanti kalau punya bukunya. Jadi di halaman 25 itu Johan Hari itu menjelaskan beberapa konsekuensi ketika kita multitasking dan juga menjelaskan pengertian atau definisi atau pemahaman dia terkait dengan multitasking. Multitasking itu bukan kita melakukan pekerjaan 1, 2 bebarengan, bukan. Tapi multitasking itu dalam definisi dalam pengertian atau pemahaman Johan Hari yaitu menjelaskan bahwasanya multitasking itu hanya mengalihkan perhatian kita saja, bukan fokus secara satu pekerjaan. Jadi multitasking itu contoh, saya menyapu kemudian multitasking. Nah, cuma teralihkan perhatiannya saja kepada yang lain. Saya menyapu kemudian memasak. Atau ketika kita contoh bekerja, satu membaca email dan satu lagi mengetik. Nah, itu multitasking perhatiannya saja. Dan ada konsekuensinya tersendiri lah untuk multitasking ini. Dan di situ saya menangkap atau di sini tertulis bahwasanya ada yang namanya efek screw up effect. Efek screw up. Nggak tahu, kalau screw up tuh kalau nggak salah kekacauan, screw up effect, kekacauan. Jadi ketika kita melakukan multitasking secara banyak, kalau misalnya tiba-tiba ada satu hal yang kayak yang ini gagal nih pekerjaannya, yang ini gagal karena kita multitasking, ini semuanya gagal karena teralihkan perhatian kita kemana-mana. Nah, itu screw up effect. Jadi kayak itulah kayak perhatian kita itu jadi buyar gara-gara screw up effect karena kegagalan gitu, kekacauan efek. Dan ada juga konsekuensi yang lain yaitu creativity drain, yaitu bagaimana terkurasnya kreativitas kita untuk melakukan gimana nih kegiatan kita multitasking ini gitu. Jadi dan kegiatan itu jadi kurang baik apabila multitasking ini dilakukan tidak baik dilakukan. Lebih baiknya lagi yang saya tangkap lebih baiknya kita itu harus fokus dalam satu pekerjaan. Setelah selesai maka ganti pekerjaan yang lain. Tidak boleh melakukan pekerjaan dalam waktu bersamaan gitu, karena tidak akan fokus. Dan di situ saya mengambil kesimpulan bahwasanya apabila tetap benar ingin multitasking, maka waktu akan efektif, namun kualitas pekerjaan yang dikerjakan akan buruk. Tapi kalau misalnya kita fokus, mungkin akan
memakai banyak waktu yang banyak, tapi kualitas dari pekerjaan kita itu akan lebih top, lebih bagus untuk melakukan pekerjaan tersebut, lebih fokus. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait buku ini, Stallone Focus. Kawan-kawan bisa mengecek, ada websitenya www.stallonefocus. Ya cari di Google saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.